Halo teman-teman, apa kabar? Akhir-akhir ini, kita sering mendengar berita pelanggaran hukum, mulai dari yang kecil seperti melanggar aturan, lalu lintas, hingga kasus besar seperti korupsi. Nah, apa sih yang sebenarnya membuat seseorang taat pada hukum? Apakah karena takut sanksi, kesadaran pribadi, atau faktor lingkungan? Dalam video singkat ini, kami akan membahas faktor-faktor tersebut. Penjelasan lengkapnya akan disampaikan oleh rekan saya. Yuk, simak sampai selesai. Halo Sobat Edukasi, pernah nggak sih kalian bertanya-tanya, mengapa orang-orang itu mematuhi aturan? Apakah karena mereka hanya takut sanksi, atau karena mereka hanya ingin mendapatkan manfaat, atau karena kesadaran moral? Di video ini, kita akan membahas mengenai 3 teori utama yang menjelaskan alasan seseorang menaati aturan. Jangan lupa tonton sampai selesai ya, karena ini penting banget buat kita semua. Pertama, kita punya imperatif kategoris. Ini adalah alasan seseorang patuh hukum. Karena apa? Karena mereka merasa itu adalah kewajiban moral yang harus dilakukan. Nggak peduli ada keuntungan atau ancaman. Mereka patuh karena sadar bahwa ini adalah yang benar. Contohnya, membayar pajak untuk mendukung negara dan masyarakat, bukan karena takut kena denda. Contoh yang kedua, mengikuti aturan lalu lintas, karena mereka sadar pentingnya keselamatan, bukan hanya karena takut hilang. Jadi kesimpulannya, ini adalah jenis kepatuhan yang mencerminkan kesadaran mendalam. Orang patuh karena merasa ini adalah tanggung jawab moral mereka. Yang kedua, imperatif hipotesis. Dalam teori ini, seseorang menaati hukum karena mereka ingin mencapai sesuatu atau menghindari sesuatu. Jadi, kepatuhan mereka punya tujuan tertentu. Contohnya, yang pertama, pakai helm karena takut kena tilang, bukan karena kesadaran keselamatan. Contoh yang kedua, membayar pajak hanya karena takut terkena sanksi dari pemerintah. Jadi kesimpulannya, imperatif hipotesis ini cenderung efektif untuk meningkatkan kepatuhan jangka pendek, tetapi kurang stabil kalau nggak ada pengawasan atau sanksi. Terakhir, imperatif moral. Ini adalah alasan seseorang taat hukum karena kesadaran moral mereka, bahkan tanpa tekanan eksternal seperti sanksi atau pengawasan. Contohnya, tidak membuang sampah sembarangan karena sadar menjaga lingkungan adalah kewajiban moral. Yang kedua, menolong korban kecelakaan meskipun tidak ada aturan yang memaksa. Jadi kesimpulannya, jenis kepatuhan ini menunjukkan kualitas moral individu yang tinggi. Masyarakat yang dipenuhi orang dengan imperatif moral biasanya lebih tertib dan harmonis. Jadi teman-teman, dari pembahasan tadi kita sudah mengenal 3 alasan utama mengapa seseorang menaati aturan. Yang pertama, ada imperatif kategoris, dan yang kedua, ada imperatif hipotesis, dan yang ketiga, ada imperatif moral. Tapi, sebenarnya teori mana sih yang paling penting untuk diterapkan dalam masyarakat kita? Kalau kita pikirkan lagi, imperatif hipotesis memang bisa efektif dalam jangka pendek. Misalnya, orang pakai helm karena takut kena tilang. Tapi bayangkan, kalau suatu saat tidak ada pengawasan dari polisi, apakah mereka masih patuh? Belum tentu kan? Di sisi lain, imperatif kategoris dan imperatif moral punya kelebihan yang lebih mendalam. Ketika seseorang menaati hukum karena merasa itu adalah kewajiban moral atau karena kesadaran pribadi, maka mereka tidak butuh diawasi terus-menerus. Mereka patuh karena tahu itu adalah hal yang benar. Ini penting banget karena untuk membangun masyarakat yang tertib dan harmonis. Bayangkan, kalau semua orang di negeri kita menaati hukum dengan kesadaran moral, hidup pasti lebih nyaman, aman, dan saling menghormati. Lalu, bagaimana cara kita membangun kesadaran moral ini? Dimulai dari pendidikan, keluarga, dan contoh nyata di lingkungan kita. Jangan hanya takut sanksi atau mengejar manfaat, tapi pahami bahwa hukum itu ada untuk melindungi kita semua. Ayo kita mulai dari diri kita sendiri. Jadilah contoh kecil di lingkungan kamu.
Taatilah hukum bukan karena takut, tetapi karena kamu tahu itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Terakhir, saya ingin tahu pendapat kalian. Dari ketiga teori tadi, mana sih yang menurut kalian paling cocok untuk membangun masyarakat yang lebih baik? Atau apa pengalaman kalian menaati hukum? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share, supaya semakin banyak orang tahu pentingnya taat hukum. Sampai jumpa di video edukasi selanjutnya. Bye. Nah teman-teman, dari materi yang sudah disampaikan oleh dua rekan saya Sam, di awal video dan Cakti yang menjelaskan materinya tadi, kita jadi tahu apa saja faktor yang membuat seseorang taat pada hukum. Semoga setelah ini, kita bisa lebih sadar pentingnya aturan dalam kehidupan sehari-hari. Ingat, hukum ada untuk menjaga kita semua. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya ya. Tetap semangat, dan jangan lupa taati hukum.